بارئا أن الله بحضور سيدنا الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة خصوصا لمعلمنا وعلم الشعب الحداد. الله يتغشاهم برحمته ولا موافق هذا الكتاب كتاب الخليل. له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kita baca fikih ya. Yang baca siapa? Apa? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kitabu ahkamil nikahi wa ma yata'allaqu bihi. Wa fi ba'di nusakhi wa ma yattasilu bihi min al-ahkami wal qadaya. Wa hadhihi kalimatu saqiqatun fi ba'di nusakhi al-matn. Wa nikahu yutlaqu lughatan 'ala as-sawmi wal waqi wal 'aqdi. Wa yutlaqu syar'an 'ala 'aqdin mustamilin 'ala al-arkani wa syuruti. والنكاح مستحب لمن يحتاج إليه بتوقع نفسه بالوقت ويجد أهبته كمهر ونفقة فإن فقد الأهبة لم يستحب له النكاح ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر فقط إلا أن تتعين الواحدة في حقه كنكاح سبي ونحوه مما يتوقف على الحاجة. ويجوز للعبد ولو مدبرا أو مبعضا أو مكاتبا أو معلقا عيبه بصفة أن يجمع بين اثنتين أي زوجتين فقط. ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين: عدم صداق الحرة أو فقد الحرة أو عدم رضاها به، وخوف العنة أي الزنا مدة فقد الحرة. وترك المصنف شرطين آخرين أحدهما أن يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع، والثاني إسلام الأمة التي ينكحها الحر فلا يحل لمسلم أمة كتابية. وإذا نكح الحر أمة بشروط المذكورة ثم أيسر ونكح حرة لم ينقصر نكاح الأمة. ونظر الرجل إلى المرأة على 7 أبواب: أحدها نظره ولو كان شيخا هرما عاجلا عن الوقت إلى أجنبية لغير حاجة إلى نظرها وغير جائز، وإن كان النظر لحاجة كشهادة عليها جاز. والثاني نظره أي الرجل ya, coba afwan kita bahas ya. Kitabu ahkamin nikah. Bisa terjemahkan.
Kitabu ahkamin. Kitabu ahkamin nikahi wa ma yata'allaqu bihi. Kitab menjelaskan tentang hukum-hukum nikah dan segala yang berkaitan dengan nikah. Wa fi ba'dil nusakhi, dan pada sebagian naskah wa ma yattasilu bihi, segala yang berhubungan dengan nikah. Minal ahkami wal qadaya, berupa hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan. Wa hadhihi kalimatu saqiqatun min ba'di nusakhil mabni, dan kalimat tersebut minal ahkami wal qadaya itu tidak ada pada sebagian naskah-naskah matan. Wa nikahu yutlaqu lughatan ala dhammi, nikah digunakan secara bahasa atas makna bergabung, wal waqi wal aqdi, dan akad. Wa yutlaqu syar'an, dan digunakan kalimat nikah secara syara' ala aqdin mustamilin ala arkani wa syuruti, untuk sesuatu akad yang meliputi rukun-rukun dan syarat-syarat. Ya, jadi ya kalimat nikah itu ya secara bahasa dia digunakan untuk apa namanya al-wat'i wal aqdi, ya wata' jima dan akad. Jadi dia mau nikah, nah, berarti maksudnya adalah mau apa namanya mau akad itu ya. Diharamkan baina surra wa rukwa illa nikah, itu al-wata ya, kecuali adalah diharamkan di antara surah dan rukbah orang lagi sedang haid, illa nikah, kan begitu bunyi hadisnya, kecuali nikah. Apa maksudnya? Al-wata ya, jima gitu. Jadi kalimat nikah ini secara bahasa sekali lagi dia bisa digunakan untuk bermakna jima, bisa bermakna akad. Ya. Jadi nikah dengan zawaj ya sama juga. Tapi memang zawaj itu biasa digunakan untuk ya al-wata. Ya. Tapi dalam akad dikatakan qabiltu nikahaha ya wa tazwijaha ya gitu. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Ya, sama akad-akad juga. Tapi memang dominan zawaj itu digunakan untuk ya untuk wata. Tapi nggak salah orang mau kawin gitu kan. Nah, maksudnya adalah akad gitu. Ya, wan nikahu mustahabun liman yahtaj ilaih. Nikah itu disunahkan bagi orang yang membutuhkan. Bitawqani nafsihi lil wata. Karena sudah apa namanya keinginan yang sangat jiwanya untuk melakukan jima. Udah pengen jima banget. Nah, ini disunahkan dia untuk ya nikah. Supaya apa? Supaya tidak berzina. Jadi nikah itu asalnya hukumnya adalah mubah. Ya, fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Fankihu itu kalimat adalah lil ibahah, bukan lil amr. Ya, bukan lil wujub. Al amr bukan lil wujub, tapi lil ibahah. Fankihu, nikahilah. Ya, nikah itu hukumnya awalnya mubah. Kemudian dia menjadi sunnah kalau jiwanya sudah pengen dan dia khawatir dia berbuat zina. Wa yajidu uhbatahu, dan juga punya bekal. Dia punya bekal untuk nikah. Jangan modal kaos oblong doangan begitu ya. Jadi punya modal. Sebab nanti anak perempuan tersebut sudah menjadi pindah tanggung jawab dia. Kama hadin wa nafaqatin, seperti ya mahar dan nafaqah. Fa in faqala al-uhbata lam yustahabba lahu an-nikah. Nah, kalau dia enggak punya bekal untuk nikah ya tidak disunahkan. Ini orang yang disunahkan adalah orang yang punya bekal dan dia ingin sekali untuk nikah. Gitu. Ya, kalau itu kan cuma pengen doang, bekal punya belum? Ya belum, jangan. Kita punya bekal dulu ya. Terus wajuzul hur. Wajuzul huri ayat jemaah baina arba'i hawabidah. Dan boleh bagi laki-laki yang merdeka memimpin antara 4 wanita yang merdeka pula. Fakot saja.
illa an tata'ayyana al-wahidatu fi haqqihi ka nikahi sabiyin wa nahwihi mimma yatawaqqafu 'ala hajati, kecuali sudah tertentu satu orang perempuan pada hak seorang laki-laki, seperti nikahnya seorang yang bodoh atau seumpamanya dari apa yang dia butuhkan sekedar hajatnya. Ya, jadi kalau untuk hur, wa yajudul hur ayyad ma baina haraih, baina arba'i haraih. Kalau orang yang merdeka, ya boleh nikah apa namanya sampai 4 orang. Gitu. 4 orang saja, nggak boleh lebih. Kalau ada yang lebih, berarti yang kelima itu berzina namanya. Kecuali ia diceraikan, dan ceraikan juga harus tolak bain kubro. Tolak bain kubro. Kalau masih bain sugro, masih bisa rujuk, ya nggak boleh. Sebab dia itu masih milik dia. Illa an tata'ayyan al-wahidatu fi haqqi, kecuali menjadi wajib tuh satu orang saja pada haknya. Ya, dia harus, pokoknya dia nggak boleh lebih dari satu, hanya satu saja. Itu illa an tata'ayyan wajib, dia menjadi wajib buat dia pada haknya. Kan nikahin sapi, seperti nikahnya orang yang bodoh. Orang bodoh nikah mau 2 aja, jangan. Satu aja belum tentu dia bisa ngurusin, gitu kan? Ya apalagi 2, jangan. Wa nahwi atau semacamnya. Mimma yatawaqqaful hajah, dari sesuatu yang dia terhenti dari kebutuhan. Cukup satu aja buat dia, kebutuhan kan terpenuhi. Gitu. Ini buat nikah safi. Jadi kalau orang yang bodoh hanya 1 jatahnya. Tapi kalau orang yang cerdas, ya boleh sampai 4. Terus. ويجوز للعبد ولو مذكرا أو مبعضا أو مكاتبا أو معلقا عنه بصفة أن يجمع بين اثنتين أي زوجتين فقط. Dan boleh bagi seorang laki-laki yang budak, baik dia budak-budak budak mukatab atau budak yang ditali merdekanya dengan satu sifat, dia boleh menggabung antara 2 perempuan. Jelasnya 2 istri saja. Ya, jadi kalau budak itu ya jatahnya hanya 2, separuh dari orang merdeka. Orang merdeka 4, dia 2, begitu. Orang merdeka 2, dia 1, begitu. Orang merdeka 3, dia berapa? 1,5 apa 2? Hah? Orang merdeka jatah talaknya berapa? Sampai berapa? 3. Maka orang budak berapa? 1,5. Gimana 1,5? Kalau mereka jatah talaknya 2. Jadi sekali dimenceraikan masih bisa rujuk. Cerai lagi nggak boleh. Itu buat orang yang seorang budak. Budak ada nggak budak sekarang? Bukan nggak ada, lagi nggak ada. Ya sedang tidak. Suatu saat nanti kalau terjadi perang, ya Muslim, ya dengan orang, ya apa namanya, non Muslim, itu orang ditawan jadi budak itu, yang ditawan. Ya walaupun memang PBB menghapus perbudakan. Terus. Dan laki-laki yang merdeka tidak boleh menikahi perempuan yang budak kecuali dengan 2 syarat. Jadi budak timpalannya budak, merdeka timpalan merdeka, gitu. Jadi orang merdeka jangan nikah sama budak, gitu. Jangan. Jadi jangan seorang merdeka nikah dengan budak, gitu. Kenapa dia nggak boleh nikah dengan budak? Apa jawabannya? Orang merdeka, ya, dia pengen nikahi orang merdeka juga, tapi nggak kuat, gitu. Tapi kalau dia kuat, ini nanti nih ada pembahasan nih, kalau tidak kuat, ya dibolehkan. Ini kalau dia sama-sama kuat, gitu, artinya dia kuat. Kenapa nih nggak boleh nikahin dengan budak? Karena orang kalau nikah dengan budak, anaknya jadi budak, gitu. Makanya nggak boleh. Jadi orang merdeka nih nikah dengan budak,
Budak tersebut kan diberikan tuh sama tuannya itu. Tuan, ya lagi bukan tuan dia. Pak, ya ada apa? Saya mau nikah dengan budak bapak gitu. Ya akhirnya bapak ini mempersilahkan pada budaknya. Budak, kamu mau dinikahin sama dia. Saya nikahin kamu dengan orang yang mau nikah dengan kamu. Ya kata tuannya. Udah berarti stop tuh jatah tuannya tuh. Jatah tuannya stop, nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi tuannya menggauli budaknya yang sudah dinikahi oleh orang lain. Jadi malam buat siapa malam? Buat suaminya. Dari pagi sampai sore buat tuannya, maksud tenaganya. Itu dibagi dua tuh. Jadi pagi sampai sore buat tuannya untuk mengambil tenaganya. Malam ya gantian. Kalau dari pagi sampai sore tenaganya diambil oleh tuannya, tenaganya. Nah nanti dari malam sampai pagi dia mengambil tenaga suaminya. Nah gitu ya. Dia mengambil tenaga suaminya. Ya jadi jatah tuan itu sudah boleh. Nah kalau dia punya anaknya menjadi budak. Itulah yang tidak dibolehkan. Kenapa seorang merdeka itu tidak boleh nikah dengan budak? Jadi kalau dia nikah dengan budak, anaknya jadi budak. Maka budak selalu jadi terus-terusan jadinya. Jadi budak itu sebenarnya sudah datang sejak dulu, ya. Nah sebelum Islam datang, artinya sebelum pada zaman Nabi itu syariat Nabi Muhammad itu datang kepada mereka, itu sudah ada budak. Nah maka datang Al-Quran ingin menghapus perbudakan. Tapi menghapusnya dengan cara dengan kafaroh. Orang yang berhubungan suami istri pada siang bulan Ramadan, itu kan diantara kafarohnya kan budak, memerdekakan budak. Orang yang melanggar sumpah, diantara kafarohnya kan memerdekakan budak, begitu kan? Itu. Atau melakukan ila, ya itu juga kan budak juga. Nah kayak begitu. Ya, jadi Al-Quran ingin menghapus perbudakan dengan cara pembebasan. Nah kalau orang nikahin seorang merdeka nikah lagi dengan budak, ya nanti anaknya jadi budak, itu yang tidak dibolehkan. Ada lagi budak gitu, gak habis-habis jadinya. Nah dia boleh menikahi budak illa bisyartaini. Terus illa bisyartaini, kecuali dengan dua syarat. Adamu silatil hurati, yang pertama tidak punya mas kawin untuk menikahi perempuan merdeka. Lalu fakir hurati, atau memang tidak ada perempuan merdeka. Lalu ada kuredoha bihi, atau perempuan merdekanya ada cuma nggak pengen sama dia. Iya. Mahal ya. Makanya banyak perawan perjaka tua tuh di Arab. Kenapa? Sebab mahal. Maka Indonesia tuh murah meriah nikah. Ya murah meriah. Perangkat alat sholat jadi. Ya saya nikahkan kamu dengan perangkat alat sholat ya. Jangan, kalau kata guru kita Allah yarham walim ya, perangkat alat sholat mah itu udah kewajiban suami. Ya suami memang harus memberikan perangkat alat sholat. Emang buat ibadah istrinya jangan dijadikan mahar. Jadi mahar itu ya emas gitu. Ya. Tambahan boleh, perangkat alat sholat sebagai tambahan aja. Murah amat perangkat alat sholat ya. Mukena murah kan? Jangan terlalu murah. Nah ini jadi pertama dia boleh menikah dengan orang merdeka karena tiadanya mahar, karena mahar mahal. Atau ada ada begitu, atau ada tapi ya itu tadi ya dia tidak mau gitu. Nggak sanggup. Terus syarat yang kedua, dia takut jatuh kepada perusakan atau jatuh kepada zina selama tidak ada perempuan yang menikah tersebut. Ya dia kalau nggak nikah dia akan berzinah begitu. Itu dibolehkan. Gak kuat bayar mahar. Yang kedua takut berzina. Ya. Baru dia boleh nikah dengan budak. Terus. Watarafal musannifu syarqani akharaini
dan musannif meninggalkan dua syarat yang lainnya. Pertama, yang pertama adalah yakuna tahta hubungatun muslimatun atau kitabiyatun tasluhul istimta'i, bahwa tidak ada di bawahnya laki-laki tersebut perempuan merdeka yang muslimah atau perempuan merdeka yang ahli kitab yang bisa dinikahkan. Iya, dia sudah punya istri, mau nikah lagi. Ya, tapi nggak kuat ini nih, nggak kuat mahar, mau nikah lagi, akhirnya nikah dengan budak. Artinya mau nambah begitu. Jangan, udah ada gitu ya, jangan. Itu nggak boleh. Karena dia sudah punya. Ya. Terus. Masani Islamul amati alati yatimuha huru. Syarat yang kedua yaitu budak perempuannya harus Islam yang ingin dinikahinya. Pada yahillu li muslimin amatun kitabiyatun, maka tidak halal bagi seorang laki-laki muslim menikahi budak perempuan ahli kitab. Iya. Jadi ya apa namanya, budak yang dinikahi itu harus Islam. Ya. Kalau Islam. Ya. Sekalipun itu budaknya kitabiah nggak boleh. Karena kenapa? Sebab ya kalau yang namanya yang namanya nasab itu ngikutin bapak. Itu ngikutin bapak. Bapak nasab itu ngikutin bapak. Kalau dalam suatu yang persilangan itu ngikutin yang paling jelek. Kalau masalah perbudakan itu ngikutin ibunya. Jadi begini, ya, kan ada tuh kambing, ya apa namanya, binatang anjing dan binatang babi dikatakan dia haram. Dan apa yang lahir dari keduanya, dari salah satu keduanya. Misalnya anjing dengan kambing dia kawin, gitu kan? Anaknya haram nggak? Kenapa haram? Ini persilangan yang begini tuh ngikutin yang paling jelek. Siapa yang paling jelek? Anjing, ya. Gitu. Jadi kalau babi kawin dengan kerbau misalnya, ya jelas binatang babi dia lebih jelek kedudukannya. Maka yang lahir itu ngikutin yang paling jelek, gitu. Kalau nasab itu ngikutin bapak. Kalau nasab, kalau apa? Misalnya, ya Habib, dia kawin dengan orang biasa, perempuannya biasa, maka anaknya menjadi Habib, gitu, turunan. Tapi kalau orang biasa nikah dengan Habib, dengan Habibah, dengan Syarifah, putus. Bapaknya ya bukan Habib, kan begitu. Makanya Habib itu, Syarifah itu biasanya ya nikahnya nggak mau dia, kecuali dengan Habib. Ya, jarang sekali diketemui, walaupun pernah terjadi juga di antara murid mualim itu ada juga yang bisa menikahi ya orang ahwal, orang biasa nikah dengan Syarifah. Itu luar biasa. Di kampung saya juga ada juga tuh. Wah, itu ceritanya luar biasa. Saya ditolak mentah-mentah begitu. Tapi karena memang anaknya cinta banget sama saya, ya jadi juga jadinya. Gitu. Anda bilang ya putus, ya memang putus jadinya. Tuh. Nah, kalau perkawinan itu ngikutin, kalau status itu ngikutin yang, kalau masalah perbudakan itu ngikutin ibu. Itu ngikutin ibu. Ya. Makanya orang itu tidak boleh nikah dengan budak. Gitu. Itu tadi tuh. Sebab statusnya dia akan ngikutin status ibu tuh. Ngikutin ibu, ya, karena ibunya seorang budak gitu. Begitu juga seorang itu tidak boleh menikahi budak kecuali budak yang Islam. Nah, kalau terjadi itu
orang Islam nikah hurun nikah dengan kitabiah, maka kan anaknya ngikutin ibunya. Jangan sampai. Padahal seorang itu kan boleh kan, kita ini kan boleh nikah dengan ahlul kitab yang asli ya. Nah, sebab itu nasabnya akan kepada kita. Gitu. Ini karena budak yang dinikahi, maka dia ngikutin status budaknya. Terus wa idza nakahal hurun amatan bisyurul madhkurati, dan apabila seorang laki-laki menikahi budak perempuan dengan syarat yang sudah disebutkan, thumma aisara, kemudian dia menjadi orang yang berkecukupan, wa nakaha huratan, dan kemudian dia menikah lagi dengan perempuan yang merdeka, lam yanfasid nikahul amati, maka tidak menjadi rusak pernikahan dengan budak perempuan sebelumnya. Ya, ada yang punya kitab Takrirat di sini, Takrirat Sadidah? Gak ada? Hah? Ada di atas. Boleh Pajar diambil. Di kitab Takrirat itu ada, nanti saya buka, kamu bisa baca, saya kasih tahu halamannya. Saya pernah baca mengenai tentang pernikahan yang kayak begitu tuh ya. Nah, apabila seorang yang merdeka itu menikahi budak yang sudah disebutkan syaratnya tuh, dia nikahi budak, gitu kan? Ya, emang syarat itu tadi, karena nggak punya mahar, takut berzina, dan dia memang belum nikah, begitu kan? Ya, dan yang dinikahi juga budaknya budak Islam, udah nikah, beres. Ya biasa orang kalau sudah nikah kan, memang Allah janjikan kan? Wa ankihul ayam minkum wassalihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullahu fadlih wallahu wasi'un alim. Itu dari surat An-Nur ya, juz 18. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum iyakunu fuqara, nikahin ya orang-orang yang sendirian, iyakunu fuqara ya. Wassalihin, orang yang layak ya, iyakunu fuqara, kalau dia sana kata dalam keadaan fakir, ini janji Allah, yughnihimullahu fadlih, Allah akan kayain. Makanya itu kalau mau kaya kawin dulu. Nikah dulu. Insyaallah. Yang tadinya belum punya apa-apa jadi punya apa-apa. Itu janji Allah. Wah, saya ingat betul dulu saya ya makan ya, luar biasa namanya. Makan pakai pecel doang. Pakai pecel makan. Pecel gitu ya. Saya ingat. Beli pecel nama istri, ya Allah, kalau ingat dulu. Ya, tapi itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan apa namanya rezeki yang harus saya syukuri. Ada di bab masalah di bab najis, bukan salah. Nih nanti kamu buka nih, ya benar nih. Bab di najis aqsamun najasat wa kaifiyatu izalatiha, halaman 132. Itu dijelaskan tuh ya, ada sebuah syair, yatbaul faru fintisabi abahu, ya cabang itu artinya anak itu mengikuti dalam ya nasabnya kepada bapaknya. Wali ummi firriqi wal hurriyah, tapi dalam status kemerdekaan dan keperbudakan ikutin ibunya. Jadi sekalipun bapaknya merdeka, ibunya budak, ya anak itu statusnya ngikutin ibunya karena status keperbudakan tersebut. Wa zakatul akhafu, dan zakat itu ngikutin yang paling ringan. Kalau seandai kata misalnya ya ada apa namanya onta ya buntingin sapi itu, kemudian sapi itu lahir, maka zakatnya bukan zakat onta
tapi zakat sapi. Sebab yang paling ringan adalah sapi. Kalau onta berapa zakatnya? Dia 5 sudah keluar 1 tuh. Tapi kalau sapi ya banyak itu, berapa ya? 30-an apa? 11-an gitu. Pokoknya kalau onta itu 5 wajib zakat. Kalau sapi lebih dari itu. Ambil sapi. Itu. Wadi dan a'da. Kalau masalah agama ngikutin yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau seorang nikah dengan kitabiah, orang nikah nih dengan kitabiah. Ya, masalah agama ikutin siapa? Bapaknya. Ya. Tapi statusnya karena tadi yang dinikahi budak, itu yang saya ingin tekankan tuh. Tapi karena yang dinikahi seorang budak, ikutin siapa? Ibunya. Itu kalau masalah perbudakan dan kemerdekaan, ngikutin ibunya. Itu. Kecuali ada pengecualian juga. Kecuali kalau budak tersebut digauli oleh tuannya. Ini kalau pernikahan ikutin ibunya karena ibunya statusnya adalah budak. Gitu. Kecuali dalam yang gauli tuannya nih, punya budak, digauli, punya anak. Ini budak ini naik pangkat nih. Jadi apa namanya? Ummul walad. Naik pangkat dan gak bisa dijual lagi. Ummul walad. Tapi dia naik pangkat cuma sekedar ummul walad. Statusnya masih apa? Masih budak. Kalau ini tuan punya istri biasa hurrah, itu 3. Kemudian dia punya ummul walad, punya anak, tetap dia masih boleh nambah lagi, berapa lagi? 1 lagi, gitu. Karena ini walaupun dia udah naik ummul walad, dia statusnya tetap masih budak. Cuman anaknya itu ngikutin bapaknya, bukan ngikutin ibunya. Karena yang gauli adalah tuannya. Ngikutin tuannya. Karena yang menggauli adalah tuannya. Tapi kalau dia nikah sama orang lain, ikutin status dia. Apa status dia? Budak, ya jadi budak, gitu. Ini nanti kamu baca lagi nih, ya. Dia itu disinggung di bab kitab An-Najasah. Ya, itu tandain tuh. Nah, kalau dia sudah nikah, tahu-tahu dia jadi orang kaya begitu. Dan nikahin orang merdeka. Lam yanfasih nikahul amati. Maka tidak dibatalkan nikah dia dengan si budak. Tetap lanjut. Jadi bukan setelah dia menjadi orang kaya jadi batal tuh nikah dia tuh yang sebelumnya. Enggak, tetap berlanjut, ya. Gitu. Ya jangan, kesian juga ya kata budak. Dulu lagi susah nikah sama saya, udah kaya saya dilepas. Jangan ya, jangan gitu. Ya kesian. Ya. Terus, sekarang ini masalah ya pandang memandang ini. Wa nazar rajul. Dan hukum memandang seorang laki-laki kepada perempuan terbagi menjadi 7. Ahaduha nazaruhu wa kana syaikhan haraman ajizan an yuwaqi. Syaikhan haraman apa hariman? Syaikhan al-haram. Ya. Wa kana syaikhan haraman ajizan an yuwaqi. Hukum yang pertama, seseorang laki-laki memandang meskipun laki-laki tersebut sudah tua renta serta tidak mampu untuk bersenggama, memandang ila ajnabiyatin kepada perempuan ajnabiyah bighairi hadirin tanpa ada kebutuhan. Bila nazarnya untuk memandangnya bighairi jaizan maka tidak boleh. Baiklah nazaru li hajatin, apabila memandangnya untuk hajat, syahadatin alaiha, seperti bersaksi atas perempuan tersebut, jaza maka itu boleh. Ya, walaupun sudah aki-aki, ya, udah tua, udah lemah begitu. Udah nggak sanggup lagi dan nggak sanggup lagi nanjat begitu ya, udah nggak sanggup lagi, nggak kuat begitu ya, itu tetap haram melihat ajnabiyah gitu ya, sudah nggak kuat lagi tapi masih ada syahwat yang begitu. Dari mana perbedaan orang masih aki-aki itu punya syahwat? Itu kalau guru kami itu ya, guru kita Allah yarham, mengibaratkan kalau ini aki-aki ngerokok, misalnya lagi ngerokok, itu kan suka tuh pelitikannya kan jatuh tuh ke kaki atau ke tangan, ya kan? Ya,
Ya, kalau orang ngerokok kan begitu kan, lagi ngerokok kadang-kadang kan peletikan, tahu kan peletikan? Peletikan api itu jatuh ke tangan. Kira-kira didiemin apa diginiin? Diginiin, panas gitu kan. Nah kalau ada aki-aki ngerokok gitu, peletikan jatuh, didiemin, Ki itu api Ki, api. Ah, berarti syahwat udah nggak ada tuh. Itu boleh tuh, lihat ajnabiyah ya, atau sentuhan. Tapi kalau masih aki-aki masih begini, masih kepanasan, berarti masih punya syahwat, nggak boleh. Itu ukurannya, ya. Dulu ya beliau cerita, ya. Jadi ada seorang Habib, masa mudanya itu kalau anak perempuan salaman nggak mau, emang haram kan, nggak boleh. Ya, artinya nggak batal gitu. Nah, ketika udah lanjut usia nih Habib, ya sudah tiduran. Kemudian orang salaman didiemin aja, mau laki perempuan didiemin aja. Ya, nah, akhirnya nih Habib ada yang tanya nih, Bib, kok sekarang antum siapa aja salaman, laki perempuan diterima aja, Bib? Ya, sebelumnya kamu perempuan nggak terima. Udah nggak nyetrum katanya. Kata Habib, udah nggak nyetrum. Iya. Ya, terus. Wakami nazaruhu ayat rajuli ila zawjatihi wa amatihi. Hukum yang kedua, seorang laki-laki memandang kepada istrinya atau budak perempuannya. Wa yajuzu ayat zura min kulli minhuma ila ma 'ala qalbi minhuma. Maka boleh dia melihat setiap salah satu dari keduanya kecuali farjinya. Amal farji fayahrum nazaruhu, adapun kepada farji maka haram memandangnya. Wahada wajibun dhaifun, dan ini adalah pendapat yang lemah. Walasahu jawazul nazari ilal farji lakin ma'al karahati. Dan yang paling sahih adalah boleh memandang kepada farji dengan tapi dimakruhkan. Iya. Jadi nah, seorang suami memandang istrinya dan budaknya ya boleh melihat semuanya kecuali al-farj. Tapi ya apa namanya yang dikatakan haram di sini, tapi yang apa ini yang mengatakan itu haram itu namanya Pak pendapat yang lemah, dhaif. Tapi yang ashah itu dibolehkan semuanya melihat. Karena ayat bunyi Al-Qur'an kan begitu bunyinya. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, hunna libasul lakum. Mereka itu pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Artinya dan pakaian ya bebas mau diapain kayak begitu. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya kata melihat ya farj dari istrinya itu tanpa hajat, ya apa namanya makruh begitu. Ya kalau hajat boleh aja gitu. Mungkin itu orang mempraktekkan itu kali ya. Dia haram melihat ya kemaluan istrinya. Sampai-sampai dia tidak tahu tuh status istrinya. Ada kejadian kayak begitu. Mungkin itu kali yang dipraktekkan. Jadi haram melihat ya faraj istrinya. Akhirnya dia nggak liatin tuh. Padahal itu istrinya yang dikatakan dia dianggap itu istrinya. Padahal bukan perempuan. Laki-laki. Tuh. Ya. Itu ya ente boleh juga tuh apa namanya buat ya ke luar negeri itu untuk mencari apa namanya bukan untuk mencari senang-senang tapi untuk cari informasi, artinya mencari tambahan ilmu. Itu di Thailand ya, dan saya lihat sendiri gitu. Jadi kita juga sudah merasa jijik melihatnya. Itu benar-benar laki-laki itu bentuknya udah kayak perempuan ya, dari bentuk badannya, depannya, belakang udah kayak perempuan. Makanya hati-hati, ente kalau lagi ke Thailand nih, lihat orang cakep banget nih kayak perempuan, jangan ditangkap perempuan, bisa-bisa itu laki. Dan di sana terjadi di operasi itu, orang itu dioperasi, laki-laki itu operasi, jadi perempuan, canggih sekali. Benar-benar udah kayak perempuan. Tapi kan walaupun kayak begitu kan tetap ketahuan juga kan kalau seandainya kata dilihat. Itu tadi yang saya katakan, mungkin itu orang yang dinikahi ya, yang dianggap perempuan ternyata bukan perempuan, mungkin suami kagak pernah ngeliat itu. Ente sih berpegangan pada wajhun dhaif ya, mengatakan haram. Coba ambil pendapat yang ashah
yang boleh melihat. Ente tahu tuh bahwasannya istri yang ente anggap itu perempuan padahal dia bukan perempuan. Itu di Thailand tuh, ya canggih sekali. Jadi ada operasi kelamin dari laki-laki jadi perempuan, itu bentuknya sama sekali, hampir sama begitu. Ya 50% dah begitu. Dan itu banyak perempuan-perempuan itu yang kelihatan perempuan tapi itu laki-laki. Nggak susah bedainnya. Ya patokannya kata Gayet itu patokannya kalau ada orang cakep banget, nah itu biasanya laki-laki. Begitu. Perempuan nggak ada cakep-cakep banget kayak begitu, itu kata dia. Ya sekalipun cakep tapi ada batasnya juga. Tapi udah kalau cakep udah kelewatan, itu laki-laki itu. Ya terus wasalisu nadharuhu ila dawati maharimihi. Yang ketiga hukumnya seseorang laki-laki memandang kepada perempuan-perempuan yang mahramnya binasabin aw radha'in aw musaharatin dengan sebab nasab, persusuan atau pernikahan. Abu amatihi muzawwajati atau memandang kepada budak perempuannya yang dinikahkan. Wa yajuzu ayanzura fima ada ma baina surati wa rukbati, maka boleh ia memandang selain segala sesuatu yang ada di antara pusat dan lutut. Amal lagi bainahum apa yang bermunazarahu, adapun yang di antara keduanya maka haram memandangnya. Ya. Jadi dengan sebab perkawinan, dengan sebab mahram, ya dengan nasab atau rodok. Apa yang diharamkan dengan nasab, maka haram pula dengan rodok. Anak susuan. Ya, anak susuan. Itu seperti kayak anak kandung. Ya, maka ya itu haramnya seperti haramnya nasab. Yang gak boleh dinikahi, sentuhan gak batal, kayak begitu. Cuman kalau anak susuan gak dapat warisan, gitu aja. Dan tidak bisa dijadikan wali itu bapak susunya. Tapi bapaknya menjadi bapak susu kayak bapak kandung. Bapaknya dari bapak susu menjadi kakek susu, gitu. Ya, saudara dari bapaknya menjadi paman susu, begitu. Pokoknya apa yang diharamkan dengan nasab haram pula dengan rodok. Nah itu satu lagi musyawarah, perkawinan, perbesanan, ya perbesanan. Maksudnya mertua, ya bukan ipar, mertua, ya mertua. Makanya mertua itu nggak ada bekasnya. Ini bekas mertua saya ini nggak ada bekasnya. Mertua nggak ada bekasnya. Jadi kalau ente nikah nih dengan seorang perempuan, ya kemudian perempuan tersebut ente ceraikan, ya maka itu status bapaknya, ibunya tetap dia mertua ente. Kalau anaknya iya putus hubungannya, tapi bapak ibunya tetap nggak ada bekas. Ini bekas mertua saya nggak ada kata-kata bekas, ya. Au amatihi al-muzawwajah, atau budak yang yang telah dinikahi, gitu. Ya dinikahi orang-orang pada orang lain. Fa yajuzu ayyadhuru fi ma baina surah wa rukbah. Maka boleh melihat ya semuanya fi ma ada ma baina surah, kecuali antara surah dan rukbah. Amma alladhi bainahuma fa yahrumu nadhuru, maka di antara kedua itu haram. Jadi kalau dengan sebab susuan, dengan sebab nasab musyawarah, itu baina surah wa rukbah itu. Gitu. Surah wa rukbah. Jadi bagian atas sebenarnya boleh dilihat. Bagian atas boleh dilihat. Nah, makanya ya saya ungkapkan kayak begini. Ya biasanya nih ya orang yang punya saudara perempuan ya atau punya bibi begitu, ketika bibinya itu ya menutup auratnya, dia biarin kepalanya terbuka. Emang bolehkah dilihat oleh anaknya atau oleh ya bapaknya atau oleh ya anak suaminya, kan boleh dilihat, ya. Oh ya, musyawarah itu tambah lagi tuh, ya anak suami itu, anak suami. Jadi seorang suami membawa anak laki-laki atau istri membawa anak perempuan yang dinikahi oleh bapak suaminya sudah digauli, maka itu anaknya sudah menjadi kayak mahram gitu. Nah itu sebenarnya boleh dilihat, ya. Tapi pada saat
dia pakai anduk, apa yang ditutup? Tentu bagian dadanya, gitu kan? Kemudian bagian pahanya separuhnya. Kelihatan kan bagian separuh pahanya? Nah, itu padahal aurat tuh, gitu. Kalau mau tutupin, tentu artinya dia nggak mau terlihat bagian dadanya, malu dia. Ya sebenarnya bagian dada itu boleh dilihat, gitu. Tapi dia malu, bagus ditutupin. Tapi juga bagian paha tuh yang harus ditutupin, tutupin dong, begitu. Jangan sampai kelihatan. Jadi dia pakai anduk tuh kelihatan tuh bagian separuh pahanya, kan begitu, ya. Misalnya ente nih ke rumah bibi ente nih, bibi ente habis mandi, dia kan pakai anduk tuh kekeban gitu kan. Apa yang ditutupin? Bagian dadanya, ya kan? Bagian setengah pahanya, ponakan gue kan begitu kan? Iya. Tapi bagian paha itu, separuh pahanya itu sebenarnya aurat, nggak boleh dilihat. Harusnya itu bagian paha yang ditutup, bukan bagian dada yang ditutup gitu, ya. Tapi tentu ya biasanya walaupun dia boleh dilihat, itu seorang bibi nggak mau dia dilihat oleh keponakan, dia ditutupin dadanya. Bagusnya lagi pahanya juga tutupin secara sempurna. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya salah dalam penerapan itu, salah, kurang tepat. Gitu. Ya. Boleh ente bilang, Bi, jangan dada yang tutupin, pahanya Bi tutupin, ya gitu. Dada buka aja Bi, jangan juga ya, diketok kepala ente. Terus budak yang sudah dinikahi, ya tuannya nggak boleh lagi lihat, kecuali antara suruh dan antara suruh dan perempuan nggak boleh dilihat. Itu tadi kan boleh karena budak dia kan, tapi kalau sudah dinikahi udah itu punya suaminya begitu, maka dia boleh ambil tenaganya saja. Nah, budak itu dengan orang merdeka itu auratnya seperti laki-laki dengan laki-laki. Gitu. Jadi aurat budak itu adalah seperti aurat laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki kan beda surah wa rukbah. Ya, surah wa rukbah itu tutupin. Itu auratnya. Nah, begitu juga pandangan ente dengan budak sama beda surah wa rukbah. Begitu juga dengan mahram. Ya, dengan musyawarah dengan mertua itu dengan beda surah wa rukbah. Seperti laki-laki dengan laki-laki itu. Kalau itu mau lebih jelas lagi, buka Ayatul Ahkam, Ra'yul Bayan, karangan Imam Al-Sabuni itu apa namanya? Itu pas ayat yang bunyi itu, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Atau yang ya tambahin lagi tentang ayatnya, apa namanya? Ayat yang berbunyi Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa banatul akh tuh ya. Kalau salah juz 4 tuh ya. Nah itu dilihat lagi tuh di tafsir Ra'yul Bayan. Baca batasan-batasan aurat. Ya. Dulu di Arba'in dibaca juga tuh. Tapi karena belum matam-matam kita ingin melangkah tafsir itu. Atau tambah setahun lagi. Ya baca sendiri aja ya. Kalau di Zawiyah saya baca itu, di Zawiyah, di Ma'had Zawiyah, Ma'had Ali Zawiyah saya baca tafsir Ayatul Ahkam. Ya. Dan itu yang saya ajarkan pada mereka. Jadi tentang fikih itu yang saya baca. Terus Ar-Rabi. Ar-Rabi'u an-nazaru ila ajnabiyyati bi ajli hajati nikahi wa yajuzu lisyakhsi inda azmihi ala nikahi imra'atin an-nazaru. Yang keempat, memandang seorang laki-laki kepada wanita ajnabiyah untuk keperluan pernikahan. Maka boleh bagi seorang laki-laki ketika ia hendak menikahi seorang perempuan itu an-nazaru memandang ila wajhi wal kafaini, ke wajah dan kedua telapak tangan dari perempuan tersebut, zahir wa batinan, baik telapak tangan bagian dalam ataupun bagian luar. Wa illam ta'danahu zawjatu fi dzalika, meskipun istri tuanya tidak mengizinkan tersebut. Wa yanzuru min al-amati ala tajih Nawawi 'inda qasdi khitbatiha ma yanzuru min al-khurati. Dan boleh seorang laki-laki memandang dari budak perempuan sesuai dengan tajih Imam Nawawi ketika ingin mengkhitbahnya, boleh memandang apa yang ia pandang dari perempuan yang merdeka pula. Iya. Ya. Jadi yang keempat,
ajnabiyah ente nih, ya. Nggak boleh lihat ajnabiyah, tapi dibolehkan ngelihat ajnabiyah itu, ya, apa namanya, ketika mau nikahin itu perempuan, wajah dan kedua telapak tangannya. Wajah untuk menunjukkan kecantikan, tangan untuk menunjukkan kesuburan, ya. Unzur ilaiha. Tapi kalau Imam Daud al-Zahiri menafsirkan unzur ilaiha, lihatlah kepada dia, itu dibolehkan semuanya itu. Perhatiin semuanya, lihat semuanya. Itu kalau penafsiran dari Imam Daud al-Zahiri. Ya, Imam Daud al-Zahiri kan dikenal dengan al-Zahiri karena melihat teks itu secara zahirnya, gitu. Ya, ya tentu orang kagak mau ya dilihat semuanya, gitu. Bab kalau sudah dilihat semuanya itu, ya kan ketahuan. Kalau tangan doang bagian ini, bisa jadi ini bagus, dalamnya buduk, ya kan? Tahu gak buduk? Ya, gitu. Budugan, ya. Zahran wa batinan, luar dalam. Wa illam ta'adan lahu az-zawja fi dzalik. Ini berkaitan yang sebelumnya ini, ya. Ya. Wa yanzu ilmal amati ala tarjih nawi inda qasdi khitbati ma yadruhu min al-hurrati. Dan, ya, melihat dari apa namanya, dari budak, ya, yang ditarjihkan Imam Nawawi ketika dia mau khutbah, ya apa yang dilihat dari apa namanya, orang merdeka itu. Tapi yang asal itu boleh semuanya sih, sebab kan budak, ya, kan budak gitu. Boleh semuanya. Ini tarjih Imam Nawawi. Tarjih Imam Nawawi. Terus wa khamisu an-nazaru lil mudawati, yang kelima memandang untuk mengobati. Wa yajuzu nazaru tabibin min ajnabiyati ila mawaqi' allati yahtaju ilaiha bil mudawati hatta mudawatil farji. Maka boleh seorang dokter memandang perempuan ajnabiyah kepada bagian-bagian yang, supaya nanti pada saat apa namanya, dari kalangan umat Islam, dari pihak perempuan yang sakit itu kan bisa ditangani oleh dokter perempuan. Nah, kalau nggak ada apa boleh buat begitu. Jadi boleh dokter laki-laki ini ya lil hajah. Tapi wayakunu dzalika bi huduri mahramin aw zawjin aw sayyidin. Dan yang ketiga itu boleh dengan syarat adanya mahram si perempuan atau adanya suami ataupun tuannya. Ya, dan nemenin. Dia jalan sendirian. Nggak boleh. Wa alla yakuna wa alla takuna. Di situ apa bunyinya? Wa alla takuna. Hah? Kamu apa tulisannya? Oh, salah kaprah itu. Wa antakuna hunaka imratun tualijuha, dan di sana ada perempuan yang ngobatin. Repot, berarti kok boleh. Wa alla yakuna hunaka imratun, dan di sana tidak ada. Iya, itu salah fatal itu kalau begitu tuh. La ala shawab, ya. Saya bukan menyalahkan ya. Emang bunyinya begitu. Coba saya cek yang kitab ini. Wa alla takuna di sini. Wa alla takuna. Ente wa antakuna. Iya, kurang lam tuh, ya. Itu salah fatal tuh, ya. Wa antakuna wa alla takuna, salah fatal. Wa alla takuna atau wa alla yakuna boleh. Wa alla yakuna. Kalau kita ini wa alla yakuna sih, kita wa alla takuna. Ya. Wa alla yakuna yang nuake murad, dan tidak ada perempuan yang ngobatin, karena nggak ada boleh baru. Kalau ada nggak boleh, ya. Terus wasadisu an-nazaru li syahadati 'alaiha, yang karena memandang untuk bersaksi atas perempuan tersebut. Wa yanzuru syahidu wajhaha inda syahadatihi bi zinaha aw wiladatiha. Maka seorang laki-laki yang menjadi saksi itu boleh melihat farjinya ketika dia bersaksi atas zinanya perempuan tersebut atau melahirkannya perempuan tersebut. Iya. Fa in ta'ammada an-nazaru li ghairi syahadati fasaqah wa syahadatuhu. Maka jika dia sengaja melihat tanpa, bukan untuk mensaksikan, memberikan saksi,
maka dia fasik dan ditolak persaksiannya. Iya, bandel tuh orangnya. Ya, fasik dia berarti berbuat maksiat, melihat kemaluan orang lain. Ya, terus. Awin nazaru lil muamalati lil mar'ati fi bai'in wa ghairihi, atau boleh juga memandang untuk bermuamalah kepada perempuan baik jual beli dan selainnya. Wa yuzu nazaru ay nazaruhu laha, dan boleh memandang, jelasnya memandang laki-laki kepada perempuan. Wa qawluhu bila wajhi minha, memandang kepada wajah dari perempuan tersebut khosatan secara khusus, yarji'u li syahadati wal muamalati. Kebolehan memandang kepada wajah itu dikhususkan untuk persaksian dan juga muamalah. Wasabi'u an-nazaru ila al-amati 'inda tiya'iha aw shira'iha. Yang ketujuh, memandang seorang laki-laki kepada budak perempuan ketika ia membeli atau menjualnya. 'Inda tiya'iha, ketika ia membelinya. Wa yuzun nazaru ila al-mawadi'i allati yahtaju ila taqribiha wa yanzuru atrafaha wa sya'raha la amrataha. Maka boleh dia memandang kepada bagian-bagian yang dibutuhkan untuk Bolak-balikin. membolak-baliknya. Ya, taklif, diputer-puter. Orang kan beli kan lihat ya. Ya. Bayan dulu atrofa, dilihat ujungnya, wa syara, lihat rambutnya. La aurataha. Ya beda surah waruk nggak boleh. Kalau mau lihat beli dulu begitu ya. Gitu. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.